Shalom. Pagi ini semua bersyukur karena kebaikan Tuhan. Amin. Kalau pagi ini kita boleh masih bersama-sama di tempat ini, bertemu sama dengan yang lain, menyaksikan bagaimana wajah-wajah sahabat saya, keluarga saya, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Hari ini siap menyembah Tuhan. Mari kita lakukan yang terbaik. Siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, katakan bahwa Tuhan, kami bersyukur sebab sampai saat ini kami masih boleh ada dan tidak kurang sesuatu apapun. Amin. Mari siapkan hati kita dan katakan kepada Tuhan bahwa hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang aku cinta Tuhan. Sepanjang hidupku, seumur hidupku, penghormatanku hanya kepada-Mu Tuhan. Mari saya ajak semua bangkit berdiri dan kita naikkan pujian kepada Tuhan, jangan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab Kau layak kami tinggikan Tuhan. Sebab Kau layak kami agungkan. Pagi ini semua kami siap untuk menyembah Bapa. Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu bagi dalam surga. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggi. Kalau kau merasa sungguh mencintai Tuhan, berikan pujian yang sungguh-sungguh kepada Dia pagi ini. Amin. Kan memuji-Mu bagi dalam. Katakan Kau layak kami tinggikan Bapa. Bapa layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Amin. Hanya Kau Tuhan. Amin. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Berikan pujianku sungguh kepada Tuhan. Katakan Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Yesus, ku cinta Kau. Amin. Buktikan cintamu kepada Tuhan pagi ini dengan pujianmu, dengan penyembahanmu kepada Tuhan. Kalau engkau merasa Tuhan mengasihimu, puji Dia, agungkan Dia. Amin. Katakan Kau layak kami tinggikan. Kau layak. Amin. Terima pujian. Sebab Kau layak. Amin. Terima pujian. Sebab
Tinggikan dia, agungkan Tuhan. Sebab hanya dia yang layak terima pujianmu, dia yang layak terima pujianku, dan dia yang layak terima pujian setiap orang-orang yang percaya kepada dia. Kami sembah Tuhan, segala puji hormat bagimu Bapa. Kami berikan yang terbaik bagimu. Agungkan Tuhan, segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Segala puji dan syukur hanya pada-Mu Bapa. Kalau Engkau merasakan kebaikan Tuhan, sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Kalau Engkau merasakan pertolongan Tuhan selalu ada padamu, tinggikan dia, sembah dia. Kalau engkau merasakan bahwa Tuhan itu baik, selalu membawa engkau dari hal-hal yang sulit kepada mengalami kemenangan, engkau layak menyembah dia pagi ini. Engkau layak tinggikan dia pagi ini. Haleluya Tuhan, Kau lawan kami lebih dari segalanya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa besar kasih setiamu Bapa. Kebaikan-Mu tak berkesudahan, Kau layak kami agungkan, nama-Mu layak kami tinggikan Tuhan. Tiada duanya dalam hidup kami, sebab Engkau baik Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan saudaraku, renungkan kebaikan Tuhan, renungkan pertolongan Tuhan, bahwa Dia segala-galanya dalam hidupmu, Dia segala-galanya di dalam persoalanmu, Dia segala-galanya dalam penderitaanmu. Maka Dia yang layak kita tinggikan pagi ini, Dia yang layak kita sembah pagi ini. Terima kasih Tuhan, Kau layak kami tinggikan Tuhan. Segala pujian hormat bagi-Mu Tuhan, segala pujian hormat bagi-Mu. Glory to Yesus, Yesus. Sembah dan puji, sama-sama kami sembah Tuhan, sembah Tuhan, angkat hatimu, angkat pujianmu, angkat penyembahanmu. Yes, beri kata-Mu, Yesus Tuhan ada. Sembah dan puji, semua sembah dan puji, beri kata-Mu. Kau layak sembah Dia, sembah dan puji, beri kata-Mu. Sembah dan puji, beri kata-Mu. Yesus Tuhan ada. Amin. Yes. Sembah dan puji, beri kata-Mu. Amin. Sembah dan puji, beri kata-Mu. Amin. Sembah
Terima kasih Tuhan Yesus. Pada Bapak juga kita berdoa. Tuhan di sini di hadirat. Kami meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pemeliharaanmu satu minggu. Terima kasih sebab Tuhan menjaga kami, menguatkan kami, menghibur kami. Dengan begitu ajaib. Terima kasih untuk hari yang Tuhan beri bagi kami menyembah. Tuhan ada di sini. Dan kiranya apa yang kami lakukan menyenangkan Tuhan. Haleluya. Tuhan bersuka cita atas ibadah kami, persembahan hidup kami, memuliakan Tuhan. Amin. Berkatilah ibadah ini supaya hanya menyenangkan Tuhan saja. Allah Roh Kudus, ambil alih ibadah ini, bahwa kami masuk dalam hadirat Bapa di surga dan menikmati persekutuan dengan Allah Tritunggal. Kami disentuh, kami dipulihkan, kami diberkati dan mengalami damai sejahtera surgawi. Dan kami bersuka cita sebab Tuhan memenuhi kami dalam ibadah ini. Berkatilah ibadah ini. Nyatakan kehendak-Mu di antara kami. Tuhan berbicara melalui puji-pujian, doa, syukur, dan penyembahan kami. Firman-Mu memberkati kami. Kami habiskan ibadah ini, kiranya jadi dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus bagi kemuliaan Anak Domba. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, kita bersyukur pagi ini ya, kalau Tuhan masih setia untuk menyertai kita. Amin. Mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan keajaiban Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kesulitan kita. Ada banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara percaya itu, mengalami semua itu. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita dan tidak pernah didengar oleh telinga kita, itulah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita saat ini. Saudara percaya itu, saudara mengalami semua itu, bangkit berdiri semua, kita akan menyembah Tuhan. Katakan bahwa Tuhan, apa yang tidak pernah saya lihat, Tuhan, apa yang tidak saya pernah dengar, Tuhan Engkau nyatakan bagi kehidupanku sampai pada hari ini. Itulah kebaikan Tuhan yang layak kita tinggikan. Amin. Siap menyembah Tuhan, angkat tanganmu yang siap menyembah Tuhan, berikan yang terbaik. Yes. Yes. Terus katakan kita berdoa kepada Tuhan dan makan pertolongan kita. Tuhan tidak akan bagi engkau. Katakan pernah melihat Maesa. Amin. Tak pernah didengar telinga. Yes. Tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi katakan apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata. Yes, rasakan itu saudaraku. Tak pernah didengar telinga. Menyatakan Tuhan untuk kami. Tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya
di dalam hati, semua disediakan kepada kita semua. Bagi yang mengasihi, katakan Dia yang sanggup, yes. Allah sanggup, yes, melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup, yes, melakukan segala perkara. Teruskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup, yes, melakukan segala perkara. Teruskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Teruskan dan selamanya, teruskan dan selamanya, teruskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apa saudara mengalami pujian ini dalam hidupmu saat ini? Sebab di dalam kesulitan yang kita rasakan saat ini, kita nggak bisa katakan bahwa bukan kesulitan yang ada saat ini. Tetapi apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati kita, bahkan tidak pernah kita bayangkan, Tuhan nyatakan. Amin. Kita bisa melewati kesulitan sepanjang hampir 9 bulan, saudaraku, yang notabene kita belum pernah mengalami hal itu sebelumnya. Itulah kebaikan Tuhan. Amin. Saudara, saat itu Dia yang layak kita tinggikan, Dia yang layak kita sembah. Jadi berikan penghormatanmu setinggi-tingginya kepada Tuhan. Tuhan, kehidupanku saya bisa lewati sebab kebaikan Tuhan yang menyertai engkau, aku hidupku menyertai engkau. Saudara percaya bahwa sumber kekuatan kita hanya Tuhan. Berikan pujian kepada Tuhan bahwa Allah sumber kuatku. Katakan kepada saudaramu kiri kanan bahwa Allah sumber kuatmu. Allah sumber kuatmu. Amin. Allah sumber kuat kita. Kalau engkau lemah, engkau khawatir, jangan takut. Tuhan sumber kuatmu menguatkan engkau. Amin. Amin. Pujian ini. Katakan kepada Tuhan, sumber kuatku Bapa. Aku tidak akan takut, aku tidak akan lemah. Sebab kekuatan Tuhan dari kuatku Bapa. Yang membawa aku melewati kemenangan. Yes, sama katakan kepada Tuhan. Hanya Kau Yes. di surga. Amin. Tiada yang ku ingin. Hanya Tuhan. Akan mengandalkan kekuatanku. Yes. Tak ku ada
Terima itu saudaraku. Allah sumber. Yes. Kuatku dan bagianku sama. Allah sumber. Allah sumber. Yes, terima kekuatan saudaraku. Yes. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku sama. Allah sumber. Allah sumber. Yes. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku sama. Yang hadir pada pagi ini, tidak ada lagi yang lemah, tidak ada lagi yang khawatir, tidak ada lagi yang mengalami kesedihan. Bahkan semua pagi ini kuat oleh karena kebaikan. Sumber kuat kita hanya daripada Tuhan. Saya percaya itu. Maka ketika nanti pulang dari tempat ini, semuanya mengalami perubahan, ada kekuatan dari hati kita, dari pikiran kita, sebab Tuhan telah menyatakan itu bagi kita semua. Amin. Saudaraku, kalau saya merenungkan 9 bulan ini kebaikan Tuhan itu, saya katakan gini ya, saya bisa melewati dengan penuh perjuangan, tetapi sampai tidak tergeletak, sebab ternyata ada kekuatan yang Tuhan berikan. Sumber yang saya tidak sadari itu datang daripada Tuhan yang membawa saya bisa melewati kesulitan yang sangat berat ini. Dan saya yakin bahwa semua di sini mengalami hal yang sama. Amin. Maka kita layak menyembah Tuhan dan fokuskan hati kita kepada Tuhan. Saya tidak akan khawatir lagi sebab saya tidak akan lemah lagi sebab ada Tuhan sumber kuat. Amin. Kita akan dengarkan suara Tuhan. Buka hatimu saudaraku sebagai dasar kekuatan kita untuk bisa hidup bertahan, bahwa saya perlu Tuhan dalam kehidupan saya. Katakan kepada Tuhan bahwa dari semula Tuhan telah menetapkan hidup. Amin. Ya, Tuhan membawaku untuk masuk dalam hadirat-Mu menjadi anak-Mu. Maka aku layak untuk menyembah-Mu Tuhan seumur hidupku. Yesus.
waktunya kami mendengar suara Tuhan berbicara kepada kami melalui firman yang kami baca. Allah Roh Kudus akan menolong kami bertumbuh hari ini, berjumpa dengan kuasa firman Tuhan. Allah Roh Kudus akan menolong kami untuk memahami hati Bapa di surga melalui firman yang kami baca. Berkati jam ini, kami siapkan hati kami, telinga kami. Ubahlah paradigma kami, berikanlah keberanian kepada kami untuk bergantung, berserah, dan mempercayakan hidup kami kepadamu, Allah yang hidup. Allah Roh Kudus akan membaharui kami saat ini. Kami siap mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku. Shalom saudara-saudara. Shalom. Selamat hari Minggu, senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara pada hari yang indah ini menyembah Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita minggu ini? Amin. Sedang marahkah? Sedang kecewa? Atau sedang sedih? Atau sedang berantem? Semoga tidak ada yang berantem dengan pasangan hidupnya ya. Amin. Sekali suaranya. Menolong yang lain. Nah, saudara-saudara, kita sudah belajar firman Tuhan beberapa minggu ini. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Haleluya. Bagi saya itu dahsyat, dan firman itu dahsyat. Sebelum kita berbuat baik, Allah sudah mengasihi kita. Sebelum kita lahir, Allah sudah tahu hidup kita, dan Allah sudah tahu tentang keadaan saat ini. Amin, saudara. Tema kita hari ini adalah kita ditakdirkan sejak semula. Kelihatannya kata takdir itu gak bagus ya. Kalau di seberang itu takdir itu sudah biasa. Ini nasib saya. Takdir saya memang begini. Tapi istilah takdir, nasib, atau ditentukan. Jadi tepatnya memang ditentukan, tapi kita bisa menafsirkan ditakdirkan. Hidup kita sudah ditentukan oleh Tuhan, tapi ketentuannya ketentuan yang baik. Ujian tadi mengatakan dari semula Tuhan sudah menetapkan kita. Tuhan sudah menakdirkan kita. Takdir apa yang Tuhan beri bagi kita? Bukan takdir sakit, bukan takdir miskin, tapi takdir dipelihara oleh Tuhan. Amin. Takdir dikasihi oleh Tuhan. Takdir diselamatkan oleh Tuhan. Itulah takdir kita. Mari kita buka dalam Efesus pasal 1 ayat 5. Sekarang kita loncat ke ayat yang kelima setelah kita membahas ayat 4. Efesus pasal 1 ayat 5. Sudah menemukan? Amin. Mari kita membaca bersama. Dan yang kedua kita menghafalnya. 2, 3. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Boleh ditutup, dibuka, dibuka. Yap. 2, 3. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Menentukan kita dari semula. Dari kapan? Semula itu mana? Ayat 4. Sebelum dunia dijadikan. Oh, ternyata belum menjawab.
Kata semula itu berarti sedari kekal. Saya ulang lagi, saudara-saudara. Kita sudah ditentukan dari kekal. Dari kekal. Tuhan bukan hanya tahu kita dari kekal kemahatauannya yang lalu, tapi dari kekal kita sudah ditentukan. Ini dahsyat luar biasa. Dari kekal, jadi kita ada. Itu bukan karena kesalahan orang tua kita. Atau karena perbuatan orang tua kita. Tapi ini karena rencana Tuhan. Dalam kekekalan waktu yang lampau. Dia sudah merencanakan kita. Dia sudah memikirkan kita. Maka situasi yang saat ini terjadi, dia sudah tahu. Itu yang dahsyat. Dia tidak hanya merencanakan kita dari kekekalan masa lampau, tapi dia tahu seluruh hidup kita, termasuk sampai 9 bulan ini di Indonesia. Di dunia sudah, dari China sudah setahun pandemi COVID-19 ini. Nah, saudara-saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa orang-orang ditentukan untuk masuk neraka. Positifnya, kita ditentukan dari semula untuk diselamatkan, bahkan ditentukan untuk menjadi anak-anak Allah. Apakah mungkin kita sudah ditentukan kelahiran kita di suku ini oleh orang tua ini, bapak ibu kita? Itu tidak penting. Tapi pentingnya adalah, berita pentingnya adalah kita ditentukan menjadi anak-anak Allah. Saya belum membahas kata menjadi anak-anak Allah. Saya ingin membahas kata ditentukan dari semula. Karena itu menarik sekali. Ditentukan atau ditakdirkan. Kita orang-orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah, bahkan ditakdirkan menjadi anak Allah. Kata ditentukan hanya mengenai, atau kata ditakdirkan itu hanya mengenai umat Allah. Jadi Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa ada orang-orang ditentukan untuk masuk neraka. Ada orang-orang ditentukan untuk masuk surga. Semua ini pilihan. Tapi pilihan ini berdasarkan kemahatauan Tuhan. Dan kita ditentukan menjadi anak Allah karena Dia sudah tahu. Jadi kata ditentukan itu bisa ditafsirkan, ditakdirkan, atau ditabiskan sebelumnya, ditentukan sebelumnya. Saudara-saudara, pemilihan rupanya berhubungan dengan orang. Tuhan memilih kita. Sedangkan penentuan atau ditentukan, ditakdirkan itu berhubungan dengan tujuan-tujuan peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan penyaliban Yesus sudah ditentukan dari semula. Peristiwa pengangkatan ditentukan dari semula. Kedatangan Yesus sudah ditentukan dari semula. Jadi kita tidak perlu takut sebenarnya. Kapan Yesus datang? Tidak perlu takut. Tidak perlu saudara takut tentang chip. Chip itu buatan iblis. Itu gak benar. Chip itu adalah sudah ditentukan. Tidak perlu takut dengan COVID ini adalah masa antikris. Tidak perlu takut. Karena sudah ditentukan. Yang kita takut adalah ketika kita kehilangan iman. Ketika kita kehilangan hubungan dengan Tuhan, khususnya di masa ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari kata ditentukan. Apakah itu ditentukan? Yang pertama, ditentukan itu artinya kita sudah dilingkari sejak semula. Kata dilingkari dalam bahasa Yunani itu adalah proorizo.
yang merupakan kata gabungan. Proorizo itu berarti ditentukan. Tetapi proorizo ini ada dua kata di dalamnya. Yang pertama, pro itu sebelum. Pro sebelum, lalu kemudian kata yang kedua adalah orizo, berarti dilingkari. Jadi Tuhan telah melingkari kita sebelum Dia sudah memilih kita sebelum kita lahir. Saya berusaha mencari koran tapi nggak dapat koran. Dulu saya beli koran itu, langganan koran, sempat langganan koran setahun. Itu khusus hanya untuk cari iklan saja. Waktu itu pengen beli mobil, jadi cari iklannya saja, langganan. Saya tahu saudara baca koran itu apa yang dicari? Biasanya iklannya. Ada iklan, ada lowongan kerja di sana, ada jual tanah, ada jual mobil, ya, ada untuk pertukangan, macam-macam. Jadi kalau saudara baca koran, ya, itu kan iklannya banyak ya, bukan cuma satu halaman. Karena dari halaman ini menyambung lagi halaman sebelahnya, nyambung lagi halaman, ada 2 atau 3 halaman. Nah, kalau saudara mencari itu ada lowongan-lowongan pekerjaan, ada banyak situ, ada iklan banyak. Saudara akan membaca dulu, kira-kira yang mana saudara tertarik. Saudara tertarik, maka saudara akan tandai ya, dicentang. Kemudian baca lagi, saudara nggak langsung, jadi saudara baca langsung dapat itu, pasti saudara nggak langsung telepon di sana. Tandai dulu, cari lagi iklannya, tandai, cari iklannya, tandai. Gitu. Lalu kemudian ada koran yang satu lagi, tandai. Kalau bukan cuma ditandai, dicatat lagi di buku khusus. Atau kalau saudara lagi belanja online, saya belanja masker, kira-kira mana masker yang Pak Danieli selalu berkata, cari view-nya berapa orang yang menilai di sana. Jadi kalau saudara lihat masker yang bagus, jadi jangan langsung beli, tandai dulu, disimpan dulu, nanti cari lagi, simpan dulu. Biasanya simpan, nanti 2 bulan baru beli. Kadang-kadang lupa beli, sudah lewat. Kalau saudara membacanya dan saudara tertarik, saudara simpan. Nah, istilah dilingkari itu atau istilah ditentukan menggambarkan sedikit tentang dilingkari, tetapi dilingkarinya itu bukan banyak. Kalau tadi membaca iklan, dilingkari ada berapa dilingkari kalau kita tertarik dengan iklan itu. Tetapi kata ditentukan di sini bukan untuk disimpan lalu nanti akan dibeli. Tapi ditentukan itu langsung dilingkari, dijadikan milik. Dijadikan sebagai rencana yang dieksekusi. Jadi ditentukan sejak semula itu sama dengan ketika kita membaca koran dan setuju dengan iklan itu, langsung ditentukan ini akan saya beli. Tidak perlu lagi membaca iklan yang lain. Nah, Tuhan juga sudah menentukan kita. Bukan dicetak kira-kira saya memilih 1, 2, 3 lalu kira-kira yang mana paling berkualitas, yang mana paling murah dan berkualitas. Tapi Tuhan menentukan kita langsung melingkari, padahal kualitas iman kita sekarang kemungkinan merosot. Atau kita hanya bersuka cita pada waktu dapat berkat. Tuhan sudah menentukan kita, Tuhan sudah melingkari kita, memilih kita, dan tidak ada pilihan yang lain. Ada pilihan A, B, C, D, tetapi tidak dilingkari kalau tidak A, tidak B. Dilingkari cuma satu. Saya memilih A, yang lain saya buang.
Coba perhatikan pikiran Tuhan tentang kita. Kapan itu? Sejak kekekalan masa lampau, Allah sudah menandai kita. Kalau menandai mungkin belum terlalu jelas. Allah sudah melingkari kita. Kalau ini pertanyaannya, pertanyaan nomor 1. Maka jawabannya pilihlah A, B, C, D. Tidak boleh memilih A melingkari A, B, C, D. Itu salah. Yang dilingkari harus satu saja. Apakah itu A, atau B, atau C, atau D. Dan Tuhan melingkari satu, A. Dan Tuhan melingkari nama kita. Kita belum lahir waktu itu. Dan kita belum ada akses sama sekali untuk mengenal Tuhan. Belum ada akses untuk menyembah Tuhan. Dan Tuhan sudah melingkari kita. Bukan sekedar menandai, tapi sudah ditentukan ini A, ini benar. A ini benar. Padahal hidup kita itu tidak benar. Sejak umur 10 tahun sudah kelihatan tidak benar. Umur 12 tahun tidak benar. Umur 13 tahun sudah tidak benar. Umur 16 tahun sudah tidak benar. Tapi di kekekalan masa lampau, Allah sudah memilih kita. Ini benar. Allah sudah menentukan kita benar menjadi anaknya. Ini yang dahsyat. Ini disebut dengan rancangan ilahi. Pilihan Tuhan bukanlah pilihan sebagai reaksi atas cara hidup kita. Jauh sebelum kita melakukan cara hidup kita, Allah di sana dalam kekekalan masa lampau, di takhta kasih karunia-Nya, Dia sudah melingkari nama kita dan kita ditentukan benar. Amin. Dia sudah memilih kita, sudah melingkari kita. Ini disebut dengan hikmat yang tersembunyi dari Allah. Mari kita buka 1 Korintus pasal 2 ayat 7. Pasal 2 ayat 7. 1 Korintus pasal 2 ayat 7. Sudah menemukan? Kita baca bersama 2-3. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan. Ayo, kita punya kemuliaan. Kita punya kemuliaan. Padahal kita menilai diri kita begitu berdosa, begitu jahat. Kita punya kemuliaan. Dan kemuliaan ini sudah ditentukan oleh Allah dalam kekekalan masa lampau. Bukan waktu kita melayani di sini, maka saya bersuka cita, saya dapat kemuliaan. Bukan waktu saya diangkat naik ke surga, saya dapat kemuliaan. Tapi itu hikmat Tuhan yang tersembunyi dan rahasia. Sebelum dunia dijadikan, Dia sudah memilih kita, sudah menentukan kita. Kita punya kemuliaan. Saya katakan beberapa minggu ini, kita menilai diri kita terlalu rendah. Padahal di kekekalan masa lampau, Tuhan sudah memilih kita dan tidak merendahkan kita. Mengapa kita merendahkan diri kita hanya karena status kita? Hanya karena pekerjaan kita? Hanya karena keadaan ekonomi kita merendahkan diri kita? Padahal Allah sudah memuliakan kita dalam kekekalan masa lampau. Mungkin betul saya begitu jahat hari ini, atau saya berdosa sepanjang minggu ini, sepanjang tahun ini. Tuhan sudah memilih kita. Dia harus membesarkan hati kita bahwa Allah sangat mengasihi kita dan Allah akan menuntun kita di masa ini dalam semua kesulitan kita, semua kelemahan kita. Dilingkari. Itu bukan sebuah pilihan untuk dipikirkan lagi nanti. Seperti kalau mau belanja online, simpan dulu atau memilih pilihan benda yang pertama dan benda kedua. Kira-kira mana yang bagus? Itu bukan dilingkari. Dilingkari, kemudian langsung terpilih satu-satunya. Kalau saudara memilih dari sekian banyaknya,
A, B, C. Saudara memilih salah satunya, itu pasti sudah berpikir matang-matang. Betul ya? Beda waktu saya mahasiswa, waktu saya sekolah dulu. Pilihan A, B, C, D. Kalau saya nggak bisa itu A, B, C, saya nggak tahu, maka saya cuma menghitung A, B, C, D, oh D. Atau kadang-kadang A, B, C, D. Kira-kira mana yang benar ya? A, B, C, D. Ah, salah. A, B, C, D. Oh, ini yang betul. Ah, coba ulang lagi. A, B, C, D. Oh, ini yang betul. Tidak begitu. Ketika memilih satu jawaban, itu sudah pikiran matang. Dan Tuhan menentukan kita, itu sudah pikiran matang. Kita ada di bumi ini, itu sudah pikiran matang. Kita diselamatkan oleh Tuhan, itu sudah pikiran matang dari Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa berubah dalam rencana. Saya dulu berpikir begini, saudara-saudara, waktu orang membuat film, itu pikiran saya begini, orang buat film itu step by step. Dari awal, ya, adegan pertama, adegan kedua, adegan ketiga, adegan keempat. Tapi rupanya, film itu dibuat bukan adegan pertama, kedua. Saudara perhatikan film-film itu, kadang-kadang tidak suka film itu karena tadinya di awal pertama itu, wah, bagus sekali waktu dia berkelahi. Awal pertama. Tapi kemudian di pertengahan kok tiba-tiba dia lemah. Jadi saya paling tidak suka nonton film laga yang awal pertama begitu hebat, begitu kuat. Lalu kemudian adegan kedua kok dia lemah. Saya nggak setuju, nggak suka. Kadang saya matikan, cari yang lain. Lebih baik nonton Ipin Upin. Ipin Upin jelas ceritanya. Nah, rupanya film itu, saudara-saudara, sudah ditentukan dari A, adegan pertama, kedua, ketiga. Tetapi dimulai syutingnya, itu dari film akhir. Akhirnya dimulai, yang akhir dulu dimulai, lalu nanti di sini disusun adegan pertama, kedua, supaya puncaknya yang terakhir itu. Jadi antara adegan pertama dengan terakhir itu tidak salah. Tuhan sudah memilih kita di kekekalan masa lampau di sini. Ini kekekalan masa lampau awal. Tapi itu sebenarnya awal yang sudah ditentukan akhirnya. Ditentukan menjadi anak. Ternyata di bumi ini kita percaya Yesus. Di bumi ini. Dan akhirnya nanti kita di ayat 14 kita akan dimuliakan di sorga. Jadi hidup kita ditentukan, sudah akhirnya ditentukan. Kapan itu? Sebelum kita lahir. Jadi kalau dalam bertanya, orang itu kok bisa murtad, Pak? Mungkin betul dia tidak percaya Yesus. Yang aneh adalah sudah mengenyam kebaikan-kebaikan Bapa di sorga, lalu kemudian berbalik meninggalkan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Kita sudah ditentukan, kita sudah dilingkari. Apa hubungannya dengan masa ini? Kalau kita sudah ditentukan, ditetapkan oleh Tuhan, dan semua hal-hal yang jahat, semua hal-hal yang buruk, termasuk kita jatuh bangun dalam dosa, yakinilah kita sudah ditentukan. Ada kesempatan untuk bangkit lagi. Ada kesempatan untuk berbalik lagi. Maka kita tidak menilai orang itu pada hari ini. Kita tidak menilai orang itu dengan keadaan hari ini. Karena ada kesempatan untuk bangkit. Ada kesempatan untuk maju. Dan Tuhan sudah menentukan hidup kita dari kekekalan masa lampau. Bangkitlah saudara. Bangkitlah saudara. Dan jangan menerima dirimu dengan keadaan saat ini. Jangan menilai diri kita. Memang saya sudah begini. Tuhan tidak bermaksud
menciptakan kita, menentukan kita hidup dalam keadaan yang biasa. Tapi kita sudah ditentukan menjadi anak Tuhan. Kita tidak ditentukan menjadi pendosa dan jatuh berkali-kali. Tapi Tuhan sudah menentukan kita dalam keadaan layak, bahkan mendapatkan kemuliaan. Amin. Yang kedua, kata dilingkari ditentukan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menyesal. Beda waktu, aduh kok saya melingkari A ya? Aduh, Pak boleh nggak diubah jawabannya? Bukan A sebenarnya. Tapi saya sebenarnya mau pilih B. Tapi kok ragu-ragu ya? Saya pilih A. Terus saya lihat teman saya, dia pilih A juga. Jadi saya memilih A. Sebenarnya hati saya B. Ketika Tuhan memilih kita, nggak ada penyesalan. Tuhan tidak pernah menyesal. Walaupun di Alkitab ada kata menyesal Tuhan karena sudah menciptakan kita. Itu bahasa manusia. Menyesal itu artinya Tuhan berduka. Berduka itu bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tapi Tuhan turut sedih, prihatin dengan pilihan dosa yang kita putuskan. Pilihan kelemahan yang kita putuskan. Pilihan mundur yang kita putuskan. Itu kesedihan Tuhan. Tapi bukan bentuk penyesalan Tuhan yang tidak tahu masa yang akan datang. Karena masa yang lalu, dalam kekekalan yang lalu, Tuhan sudah menentukan. Yang kedua, kita, orang percaya adalah rencana besar Tuhan. We are God's great plan. Kita rencana besar Tuhan. Kita rencana besar Tuhan. Binatang bukan rencana besar Tuhan. Musim bukan rencana besar Tuhan. Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam seri pertama binatang. Dan hari keenam seri kedua adalah manusia. Setelah itu kemudian hari ketujuh Tuhan istirahat. Karena tidak ada lagi yang lebih tinggi derajatnya menciptakan hari keenam seri kedua. Hari pertama sampai hari keenam seri pertama. Itu adalah semua berkat-berkat menunjang hari ke-6 seri kedua. Menunjang hidup kita. Semua berkat-berkat di bumi. Sepeda, motor, mobil, rumah. Itu adalah penunjang. Bukan yang utama. Uang itu penunjang. Bukan yang utama. Kesehatan itu penunjang. Bukan utama. Utama itu adalah kita dirancang di kekekalan masa lampau. Itu berarti bahwa kita ini rencana besar dari Tuhan. Karena sejak kekekalan masa lampau Tuhan sudah pikirkan kita. Berarti rencana besar Tuhan, rencana induk Tuhan adalah keselamatan kita. Rencana besar Tuhan bukan hanya menciptakan manusia selesai. Tapi rencana besar Tuhan adalah keselamatan kita. Karena sejak kekekalan masa lampau, kita sudah ditentukan untuk diselamatkan, ditentukan untuk menjadi anak. Dan rencana besar ini, the great plan ini, bagi kita, maka Tuhan akan merancang kita dengan semua strateginya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan punya strategi. Setelah Tuhan merancang kita, merencanakan kita, Tuhan punya strategi bagi kita. Termasuk strategi menjaga kita, melindungi kita di masa pandemi ini. Amin. Oh, Tuhan tidak langsung kehilangan akal. Aduh, gimana tiba-tiba pandemi datang? Aduh, kasihan umat saya di bumi. Khususnya yang tinggal di Kuta Selatan, kasihan. Apalagi Kuta Selatan itu adalah pusatnya pariwisata. Aduh, gimana nanti? Aduh, kasihan anak saya ini. Kasihan. Tuhan tidak kelabakan. Kalau kita rencana besar Tuhan, Tuhan sudah buat strategi sedemikian rupa untuk menjaga kita, untuk memelihara kita, untuk menolong kita. Tapi karena ini kecil sekali sampai kadang-kadang ragu ya. Benar nggak Tuhan jawab doa saya ya? Ini kecil sekali, ragu. Saudara, ini kecil. Pikiran Tuhan besar. Amin. Tapi kita selalu berusaha memaksakan pikiran Tuhan yang besar untuk dibatasi di sini. Aduh, sudah kerja seharian.
belum dapat uang, sudah keliling, lalu dibilang keliling berapa? 10 kilo, 5 kilo keliling untuk jemput orang itu. Ngantarnya cuma 1 kilo. Sudah keliling 5 kilo untuk jemput orang itu, ngantarnya ternyata cuma 500 meter. Tuhan sudah punya strategi untuk mengatur hidup kita. Dan Tuhan tidak pernah kaget dengan situasi yang sedang terjadi. Tuhan tidak kaget kemudian tiba-tiba gaji kita dipotong. Tuhan tidak kaget kemudian langganan kita semua pergi. Tuhan tidak kaget. Tuhan tidak kaget kemudian ternyata teman baik kita memblokir nomor kita. Aduh, kasihan dia, sudah diblokir. Tuhan tidak kaget. Tuhan tidak kaget kemudian kita dipecat dari pekerjaan. Tuhan tidak kaget kemudian orang tua kita dipanggil Tuhan lebih dahulu daripada kita. Tuhan tidak kaget. Kita rencana besar Tuhan, maka sudah ada strategi Tuhan. Bagaimana Tuhan menjaga kita, memelihara kita. Hal yang jahat pun tidak bisa menghalangi rencana Tuhan. Bahkan termasuk neraka tidak mampu menghalangi rencana dan rancangan Tuhan yang besar bagi kita. Karena sudah ditentukan dari semula. Dan Tuhan tidak pernah kelabakan tiba-tiba. Aduh, gimana? Aduh, iblis sedang berkuasa ini. Antikris sedang merajalela. Dengan chipnya. Wah, itu bahaya. Kemudian dikirimlah semua. Tidak bisa tidur, kirim pakai WA. Pulsanya habis karena ketakutan, kirim tentang chip tadi. Lalu kirimlah namanya virus Lucifer. Hati-hati, jangan sampai nanti disuntik dengan virus dari vaksin corona. Itu virus dari iblis. Tuhan sudah punya strategi. Dan kita terlalu membatasi pikiran Tuhan. Padahal Alkitab begitu ajaib sudah mengatakan. Sebelum kita lahir sudah mengatakan bahwa kita telah ditentukan oleh Allah dalam kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Allah kita adalah Allah yang tetap. Allah kita Allah yang tidak berubah. Allah kita adalah Allah yang konstan. Dia tidak berubah. Apa yang sudah dikatakan di masa lalu, dia tidak mengubahnya karena situasi yang terjadi. Nggak bisa. Oh, nggak bisa dipaksa. Tuhan kalau boleh, cepatlah Tuhan. Boleh nggak? Sebelum Natal 5 Desember, kami pengen Natal Tuhan. Boleh nggak COVID ini selesai tiba-tiba tanggal 1 Desember? Sudah, Natalan aja. Di rumah ya. Natalan di sini juga. Boleh pasang pohon Natal? Boleh. Boleh Natalan? Boleh. Tapi jangan berkerumun. Sesuai dengan protokol kesehatan. Tidak ada perubahan di pikiran Tuhan tentang kita. Sekalipun begitu berat hidup kita. Bahkan kalaupun kita sakit parah. Kalaupun betul kita jatuh semiskin-miskinnya sampai sudah tidak punya apa-apa sama sekali. Tuhan kemudian berkata, waduh, ternyata saya salah. Mungkin saya perlu mengubah rencana saya bagi anakku ini. Saya sangat mengasihi dia, tapi ternyata saya tidak bisa menolong dia saat ini. Oh enggak, Tuhan tidak begitu. Tuhan tidak begitu. Aduh, kasihan. Saya tahu ini anak yang kusayangi. Dia punya keluarga dan dia menunggu keluarga. Bukan cuma keluarga intinya, istri, anak-anaknya saja. Tapi dia akan menunggu keluarga yang lain di kampung. Aduh, gimana? Kemudian Tuhan berpikir gimana caranya. Tuhan pikir berat gimana caranya menolong kita. Enggak. Tuhan sudah tahu dia akan lakukan apa. Dan kalaupun menurut kita saat ini Tuhan tidak menolong kita, pikiran kita, Tuhan tidak kehabisan akal. Dan Tuhan tidak bisa diakal-akali. Iblis pun tidak bisa mengakal-akali.
Berkali-kali iblis menyerang kita, berkali-kali iblis memberi kita sakit, berkali-kali iblis berusaha menghancurkan kita, memberi kita celaka, merebut damai, merebut berkat mungkin berkali-kali. Tapi iblis tidak bisa merusak rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan COVID-19 juga tidak bisa merusak rancangan Tuhan yang kekal dalam hidup kita. Kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, kehilangan berkat-berkat tidak bisa mengubah rancangan kekal Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah ditentukan. Amin. Besarkan hatimu ketika situasi berat, situasi yang sulit kita alami. Besarkan hatimu karena Tuhan sudah menentukan, Tuhan tahu. Dan Tuhan sudah punya strategi khusus untuk kita. Haleluya. Ditolak di sini, Tuhan sudah punya strategi khusus. Berdoa tahun ini, Tuhan, tahun ini saya pengen ini, ternyata enggak, kita belum dijawab. Tuhan punya strategi khusus bagi kita. Tuhan sanggup menolong kita. Rencana Tuhan telah ditetapkan. Dan rancangan Tuhan tidak dapat diubah. Tidak bisa diedit sekalipun. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8. Kita baca bersama. Ibrani 13 ayat 8. Kita baca bersama 2. Sudah dapat? Amin. Baca bersama 2, 3. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Kemarin itu kapan? Bukan cuma kemarin yang 1 hari lewat, minggu lalu lewat, bulan lalu lewat, tahun lalu lewat. Dan dalam kekekalan yang lalu, dia sudah memilih kita. Dia baik. Dan hari ini pun dia baik. Amin. Besok dia baik. Dia tidak berubah. Rancangannya tidak berubah tentang kita. Pikirkanlah bahwa Allah kita dahsyat. Rancangan Tuhan dahsyat bagi kita. Jangan menghancurkan dan melemahkan dirimu dan harapanmu dalam situasi saat ini. Allah sudah mengasihi. Amin. Allah sudah merancang kita dalam rancangan yang kekal karena kita the great plan. Rencana besar dari Allah. Allah punya strategi untuk menolong kita di masa ini. Amin, saudara. Kuatkan hati. Mengapa takut dalam situasi ini? Kita mungkin berkata, jemaat belum semua ikut ibadah hari ini. Mungkin masih ada takut COVID, tidak berkerumun di gereja, tapi adanya ke Indomaret berani ya. Ke mall berani ya. Nah, riskan di sana dengan semua sentuhan-sentuhan. Jangan takut sampai membuat kita lemah. Jangan takut sampai membuat kita pusing. Jangan takut sampai membuat kita mundur. Jangan takut kemudian kita berpikir, mungkin saya perlu atur strategi. Iya, kita perlu atur strategi, tapi Tuhan sudah mengatur strategi untuk memelihara kita. Selamat menjadi kuat, selamat bahagia, sekalipun kita merasa sulit saat ini, tetapi tidak harusnya membuat kita menderita. Mungkin sekarang sangat terbatas, tapi tidak membuat kita lemah. Amin. Dari semula Tuhan melibatkan. Kita angkat pujian ini sekali, kita bangkit berdiri, tetapkan keyakinan kita, harapan kita kepada Tuhan. Dari semula Tuhan telah menetapkan kita dalam segala rancangan-rancangan ilahi, rancangan besar. Dari semula Itu
kita lihat senyum-senyum kan? Kan semua baik, senyum toh? Amin. Senyum. Jangan nangis, semua baik. Semua baik itu senyum ya. Ya. Bahagia. Semua baik, semua baik. Tuhan sudah merancang kami di kekekalan masa lalu dalam keadaan baik, rancangan yang baik, semua baik. Sekalipun tahun ini kami sangat terbatas dalam pekerjaan, terbatas dalam aktivitas, terbatas dalam penghasilan, terbatas dalam berkat-berkat. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Amin. Bahwa kami untuk menikmati rancangan Tuhan saat ini, bahwa kami Tuhan untuk menikmati strategi yang begitu baik dari Tuhan. Tolong kami untuk membuang semua ketakutan, keraguan kami, kekhawatiran kami yang membuat kami mundur dan kehilangan pengharapan. Tolong umatmu di sini berkati. Amin. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami Ya. dengan berkat-berkat ilahi sejak kekekalan masa lampau sampai kekekalan yang akan datang. Ya. Kami sukacita hidup dalam rancangan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Ya, siapa yang diberkati pagi ini? Amin. Ya, semua merasa bahwa saya telah ditetapkan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan telah menetapkan kita untuk mengalami kemenangan. Tuhan telah menetapkan kita untuk menikmati hidup. Tuhan telah menetapkan kita untuk tidak jatuh. Amin. Amin. Bersyukur buat firman pagi ini memberkati kita sehingga kita pulang boleh menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Ya, untuk persembahan yang belum sempat memberikan saat masuk, nanti pulang bisa berikan di tempat yang saya di belakang, dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ada yang bertugas, silakan. Shalom. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti Tuhan, yang senantiasa terjadi dalam kehidupan kami. Terutama Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau sudah mengumpulkan kami di pagi hari ini untuk beribadah kepadamu. Itu semua karena kemurahan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, dan kami sudah menerima firman-Mu, kami sudah membaca firman-Mu, dan kami sangat dipuaskan Tuhan. Amin. Biarlah firman itu terus Tuhan menghidupi iman kami Tuhan, terutama di dalam kehidupan saat ini yang penuh dengan kesulitan Tuhan. Kami tetap fokus kepada firman-Mu, kami tetap tenang di dalam pengharapan, sebab kami tahu Engkau mempunyai rencana yang indah bagi hidup kami. Bahkan Engkau sudah memilih kami dari sebelumnya untuk menjadi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang sudah
menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, pakai dia lebih dahsyat lagi untuk memuliakan nama-Mu, untuk mengabarkan kebenaran firman-Mu Tuhan dimanapun Tuhan, terutama di Siloam ini, terutama dalam pengembalaannya atas jemaat Siloam ini Tuhan, sehingga setiap apa yang hamba-Mu sampaikan kepada kami anak-anaknya di Siloam ini Tuhan tidak terbuang begitu saja Tuhan. Amin. Tapi terus menghidupi jemaat di sini, menjadi jemaat yang tumbuh Tuhan, bertumbuh imannya, bertumbuh pengertian akan kebenaran Tuhan, dan bahkan berbuah Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami jemaat tempat ini Tuhan boleh menjadi, bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang berani. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan Bapak, keluarga Bapak, memberkati Ibu Tuhan, kesehatan Ibu, semua sudah Tuhan topang, semua sudah Tuhan kelilingi, sudah Tuhan lingkari Tuhan untuk menjadi berkat bagi kemuliaan dan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang Kau pakai untuk melayani tempat ini, pelayan-pelayan gereja Tuhan. Engkau pun sudah memberkati mereka, Engkau pun sudah memilih mereka, bahkan Engkau pun sudah memakai mereka untuk pekerjaan-Mu yang mulia ya Tuhan. Berkati mereka, kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa mendengarkan setiap apa yang menjadi pergumulan mereka. Berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, dan setiap pergumulan mereka Engkau adalah solusi. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk jemaat Siloam yang saat ini mengalami sakit. Tuhan, kiranya Tuhan menolong, Tuhan berikan kekuatan, jamah Tuhan, dan iangkan di telinga mereka, ingatan mereka bahwa bilur-bilur-Mu berkuasa menyembuhkan mereka. Bilur-bilur-Mu berkuasa memulihkan tubuh yang lemah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami lemah ekonomi atau saat ini Tuhan merasa sangat kelelahan menghadapi keadaan yang sulit ini Tuhan. Tuhan, bahkan mungkin Tuhan ada kami yang sempat Tuhan meragukan keberadaan-Mu, meragukan kasih-Mu Tuhan, karena begitu berat beban yang menimpa kehidupan jemaat-Mu ini Tuhan. Tuhan, mari Tuhan tumbuhkan kembali Tuhan. Roh Kudus menghibur mereka, Roh Kudus menguatkan mereka. Bahkan Roh Kudus, mari Engkau membuka jalan bagi mereka Tuhan, untuk mendapatkan solusi, untuk mereka bisa hidup dengan berkecukupan, hidup berkecukupan di dalam pengharapan-Mu Tuhan. Karena hanya dalam pengharapan-Mu Tuhan kami bisa merasakan damai dan sejahtera itu. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus jemaat-Mu tempat ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Jauhkan dari paparan virus corona Tuhan, jauhkan dari paparan atau intimidasi iblis yang menakut-nakuti mereka Tuhan, membuat mereka kehilangan fokus kepada firman-Mu. Tolong kami Tuhan, dan supaya kami tetap bersemangat, bahkan di dalam kesulitan ini semakin semangat melayani Engkau. Bapa, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk mereka yang tidak bisa ke gereja beribadah tempat ini, terutama yang lanjut usia Tuhan. Oh, kami mengingat mereka Tuhan dan berdoa untuk mereka Tuhan. Hiburkan hati mereka terus Tuhan. Engkau tinggal di dalam hati mereka Tuhan, menghibur mereka dengan setiap firman, mungkin mendengarkan lagu-lagu pujian atau mendengarkan orang bersaksi Tuhan, membuat mereka tetap bersemangat Tuhan, tetap percaya, dan damai sejahtera ada di dalam hati mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami mendengarkan berita Tuhan di Sulawesi di Sigi terjadi
penganiayaan, bahkan menyebabkan 4 orang meninggal Tuhan oleh karena kekerasan orang-orang yang membenci Engkau, membenci pekerjaan tangan Tuhan. Tuhan Yesus, pertama kami bersyukur Tuhan bahwa kami di tempat ini Engkau berikan ketenangan. Biarlah itu membuat semangat kami untuk semakin mencintai Engkau, semakin berjuang untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan bersyukur Tuhan Engkau masih memberikan Bali ini tempat yang aman Tuhan bagi kami beribadah kepadamu. Kami mengingat mereka bagaimana sulitnya Tuhan beribadah di tempat itu dan mengalami penganiayaan. Tuhan, kuatkan keluarga yang ditinggalkan, hiburkan hati mereka Tuhan, dan jangan biarkan itu menjadi kekecewaan, tapi bahkan justru Tuhan membuat hati mereka semakin mencintai Engkau, semakin berani menyatakan nama-Mu dimanapun, di tempat sesulit apapun Tuhan. Tuhan, bela mereka Tuhan, bela umat-Mu ini dengan damai sejahtera yang Engkau curahkan di hati mereka. Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka dan tetap memimpin hati mereka untuk tidak benci, untuk tidak marah, untuk tidak dendam, dan biarlah Tuhan sendiri yang beracara dan bekerja, bahkan menjamah orang-orang yang sudah menganiaya mereka. Mereka bertobat, mengalami hujan pertobatan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya di bumi ini tidak ada yang rencana-Mu, tidak ada yang lutut yang tidak bertelut dan mulut yang tidak mengaku. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Amin. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah Indonesia, berkati Bapak Presiden, wakilnya, dan aparat yang lainnya Tuhan. Engkau memberikan kemampuan kepada mereka Tuhan untuk bekerja dengan baik, merancangkan dan memutuskan hal-hal yang baik ya Tuhan, untuk kebaikan bangsa Indonesia, untuk kebaikan perekonomian Indonesia ya Tuhan. Dan biarlah COVID ini segera berlalu dan kami boleh hidup dengan damai sejahtera, kami bisa bersuka cita, kami boleh bekerja dengan nyaman Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan, tetap kami terpaut kepada firman-Mu dan hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga pekabaran Injil di Bali dan di seluruh Indonesia. Tuhan, Kau berkati setiap orang-orang yang sudah Kau pilih untuk mengabarkan Injil-Mu, memberitakan kebenaran firman-Mu. Berkati mereka Tuhan, kuatkan mereka, hiburkan mereka, penuhi apa yang mereka butuhkan, dan biarlah Roh Kudus menyertai pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa untuk ibadah yang kedua nanti Tuhan. Mereka yang belum datang pagi hari ini, mau ingatkan untuk percepat langkah mereka untuk datang ke tempat ini Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, dan Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Pekan ini Tuhan, biarlah hati kami penuh dengan sukacita terus Tuhan. Karena kami tahu Engkau sudah menetapkan kami untuk bahkan untuk menerima kemuliaan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Saya aja semua kita akan berdiri. Segala pujian dan syukur hanya layak hanya bagi Allah. Yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih.
berkat kasih karunia yang berkelimpahan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Tuhan sudah rancangkan dan berikan kepada kami di dalam juru selamat kami, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kiranya Tuhan bersukacita dan Tuhan memberkati kami. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah yang hidup. Berharaplah kepadanya, angkatlah hatimu dan angkatlah tanganmu. Terimalah janji firman-Nya menjadi berkat bagi kita. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang memanggil kita adalah setia. Ia juga akan menggenapinya di masa ini. Tuhan memberkati kita, memelihara kita, menjagai kita, menghibur kita, menguatkan kita di dalam kasih karunia-Nya, di dalam berkat dari Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Semua orang percaya berkata, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara.